Selamat datang pada video tutorial Unreal Engine kita yang ke-8 dan video ketiga untuk seri top-down shooter kita. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan blend space dan animation blueprint untuk mengatur animasi karakter kita. Dan kita juga akan mengambil karakter kostum dari Mixamo dan belajar bagaimana mengimpor karakter kostum tersebut ke dalam game kita pada Unreal Engine. Oke, jadi kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya. Yang terakhir kali kita sudah berhasil membuat mouse add ya, yang terakhir ya. Look at mouse gitu ya. Jadi dia akan selalu melihat ke arah mouse-nya kemanapun kita gerakan. Dan ya, ada sedikit yang agak sebenarnya kurang begitu tepat sih ya, tergantung dari preferensi. Tapi kalau saya sepertinya dia harus selalu melihat mouse-nya ya. Jadi kalau misalnya saya gerakkan karakternya ini ke atas, dia nggak akan melihat mouse-nya lagi gitu ya. Jadi agak sedikit malah dia konflik gitu ya. Kalau saya nggak juga ya. Tapi intinya adalah saya ingin selalu dia melihat ke itu ya, ke mouse-nya, kemanapun dia bergerak gitu. Ya. Sebenarnya solusinya gampang ya. Kita tinggal lihat aja di BP top down karakter ini. Dia di bawah itu ada opsi always em, sebentar ya, ada pilihannya untuk matikan itu. Coba ya, rotate. Sorry, movement. Coba ya, rotate movement. Bentar, saya cek dulu. Ya, di sini dia. Sorry. Ya, jadi pilih ke BP top down karakternya dulu. Kalau belum, pilih yang BP top down karakter yang self. Ya, coba dicari aja, diketik aja movement di sini. Dan itu ada salah satu opsinya itu adalah orient rotation to movement. Ya, jadi orient rotation to movement ini dia akan selalu mengubah rotasinya sesuai dengan pergerakannya. Dia movement itu kemana. Kalau ASDW itu kan kita menambahkan komponen movementnya ya. Kalau mouse-nya itu adalah untuk meng-override rotation-nya. Jadi ketika kita klik ini, dia akan selalu merotate sesuai dengan movement-nya kemana. Kita nggak mau seperti itu ya. Kita mau kalau dia rotate ya tetap dia mengarah ke mouse-nya. Dan kalau sudah dimatikan opsi itu, ya ketika kita jalankan, dia akan selalu mengarah ke mouse-nya itu. Agak aneh memang, ya. Tapi nanti kalau misalnya animasinya sudah benar, nggak bakal terlihat aneh lagi, ya. Ini karena animasinya masih salah aja. Oke, pada tutorial ini kita akan masuk ke bagian animasi. Jadi kalau misalnya punya animasi sendiri itu sudah bagus, ya. Tapi kita asumsi bahwa belum ada animasi dan kita akan menggunakan Mixamo. Apa itu Mixamo? Ini adalah aplikasi dari Adobe ya, gratis yang bisa kita gunakan untuk melakukan animasi humanoid ya. Dia masih support untuk humanoid aja ya, 2 tangan, 2 kaki, pinggang, badan, kepala, leher gitu ya, 1 kepala gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita pakai di sini ya. Eh untuk tutorial kali ini bebas mau pakai yang mana aja ya, tapi untuk karakternya kemarin tuh saya sudah pakai karakter yang SWAT ini, jadi saya akan pakai ini, tapi ada banyak karakter yang lain dan semua ini disupport. Dan kalian juga bisa upload karakter sendiri pakai fitur upload karakter ini ya. Yang pasti selama dia masih humanoid gak masalah. Untuk tutorial ini saya hanya akan gunakan karakter yang SWAT ini aja ya, karena keren banget kayaknya. Ya. Nah, untuk pertama download dulu karakternya ya. Kenapa? Karena kita perlu tipusnya. Apa itu tipus? Itu adalah eh, skeleton basic ya dari sebuah karakter. Biasanya kalau kita mau mengimpor satu karakter humanoid itu pasti ada selalu tipusnya. Ya, tipus. Kenapa tipus? Karena dia dalam bentuk huruf T gitu ya karakternya. Ya, download dulu. Oke, dia downloadnya mungkin agak lama, jadi videonya mungkin saya agak-agak cut dikit kalau agak lama. Oh enggak, oke. Ya, jadi sembari dia download kita bisa
cari-cari yang lain. Ya, jadi kalau misalnya sudah kita pilih karakternya, kita bisa pergi ke animation, ya. Di animation itu kita akan lihat beberapa animasi yang bisa kita gunakan untuk menganimasikan karakter kita ini, ya. Pre-built animation gitu, ya. Karakter saya akan menggunakan pistol, ya. Jadi semua karakternya akan pakai pistol, jadi saya taruh pistol aja di sini, ya. Gerakannya saya rasa sederhana, ya. Saya tidak perlu lompat dan lain-lain dulu lah, ya. Saya perlu berjalan aja dulu, ya. Pistol walk, ya. Ada pistol walk di sini, boleh, ya. Saya download aja. Nah, ini yang untuk mendownloadnya hati-hati. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah posisi tangannya, armnya, ya. Jadi kalau misalnya kita gerakkan mouse kita di sini sambil tekan klik kiri gitu ya, kita bisa rotate. Klik kanan, kita zoom in, zoom out, dan klik tengah itu untuk pen ya. Jadi kita klik kiri, kita lihat nih dia jarak tangannya terlalu jauh ya. Ya, untuk sebuah pistol gitu agak terlalu jauh gitu. Ini kayak pegang apa nih? Pegang gelas gitu ya. Jadi itu ada beberapa opsi di sini yang bisa kita gunakan. Jadi salah satunya adalah karakter arm space-nya. Jadi saya kurangin aja karakter arm space-nya. Oke, di pause aja dulu. Aduh, oke. Mungkin kurang lagi jadi 40 lah kali ya. Tapi hati-hati diperiksa dulu jangan sampai ada tabrakan. Nah, itu udah tabrakan deh sebenarnya itu ya. Udah tabrakan itunya. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Tapi mungkin 42 kali ya amannya ya. Oke, 42. Iya, oke lah 42 kayaknya udah oke lah. 44 lah. Oke, kalau udah 44 diingat ya angkanya 44 karena nanti kita akan pakai karakter ARM yang sama untuk yang lainnya. Kalau sudah di-download, oh tapi sebelum download tekan dulu yang in place ya. Apa itu in place? In place itu dia hanya akan mengimpor animasi badannya, jadi dia nggak bergerak ya. Coba. Nah itu. Ini kan gerakannya harusnya mundur ya. Gerakan mundur dia harusnya kalau ini sumbu Z ya, jadi Z negatif lah gitu ya. Tapi kita nggak perlu pergerakan transformasi seluruh badannya ini. Kita cuma perlu animasinya aja. Jadi in place-nya dihidupkan ya. Kalau nggak nanti animasinya jadi kacau nanti waktu di Unreal. Baru kita download. Oke, 30 cukup. With skin none. Oke ya, 30 frame per second aja cukup. Kita download. Oke, agak lama juga sepertinya ya. Kita untuk tutorial ini nggak usah terlalu berat ya animasinya. Jadi sudah ada backward walk ya, walk backward. Berarti ada walk ya, pistol walk. Coba kita lihat pistol walknya itu ada di ya kalau malas sebenarnya bisa dicari aja sih ya ya. Pistol walk, nah ini dia pistol walk. Sama juga seperti tadi kita buat, kita bikin karakter arm space-nya 44 ya. Kita bikin in place, jangan bergerak, baru kita download. Oke. Oke, jadi sudah ada maju, sudah ada mundur. Diam dulu ya sekarang ya, diam. Idle ya, berarti namanya itu adalah pistol idle. Ya, ini dia. Idle. Oke, seperti bisa tadi. Ini dia ada banyak option lagi ya. Karakter arm space-nya kita bikin berapa tadi? 44 ya. Oke, 44. Idle ini kebetulan nggak ada transformasi itu jadi nggak masalah. Sebenarnya ini 44 terlalu jauh dia malah. Karena dia idle itu beda ya setiap setiap itu ya. Setiap eh, karakternya. Oke, download. Sepertinya kalau idle tidak ada masalah yang terlalu berat. Berikutnya kiri kanan ya. Geser kiri, geser kanan. Itu namanya strafe. Ya, jadi kita bisa cari strafe. Tapi kalau strafe itu dia animasinya hanya satu aja, nggak ada strafe left, strafe right. Makanya di sini ada fitur mirrornya ya. Jadi saya bikin ini sebenarnya sama aja sih, nggak jauh beda, cuman ini kayaknya lebih cepat ya. Jadi saya ambil yang lebih lambat aja. Oke, in place.
Sebenarnya nggak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita kurangi cepatnya itu di mana? Bisa kita kurangi di overdrive-nya ya. Kita kurangi sedikit aja jadi 40 gitu ya. Oke, masih terlalu kencang 35 lah ya. Udah oke. Oke, ya. Karakter arm space-nya masih terlalu jauh juga. Kita bikin 44. Coba. Ya, udah lebih bagus ya karakter arm space-nya. Oke, kita download. Ini untuk yang ke kiri ya berarti ya. Oh enggak. Lihatnya dari belakang. Berarti ini untuk yang ke kanan ya. Karena kan kita harus searah dengan posisi si karakternya. Oke. Untuk yang ke kiri, kita tinggal hidupkan aja opsi mirrornya nih. Mirrornya ini kita hidupkan. Nah, dia langsung ke kiri gitu ya. Animasinya aja yang di mirror, objeknya nggak di mirror ya. Lihat tulisan SWAT-nya itu. Ini dia tulisannya SWAT-nya kebaca, ini juga masih tetap kebaca. Jadi cuman animasinya aja yang di mirror, bukan itunya ya. Oke, download. Oke, karena ini downloadnya agak lama, jadi kita sudah download semua ya. Typos, backward, walk, idle, strafe left, strafe right, itu sudah ya. Kita akan masuk ke programnya, saya akan pause dulu videonya. Oke, jadi kalau misalnya downloadnya sudah selesai, harusnya ada ini ya, ada 7 file ya. Ini saya namanya sudah saya rename dan sudah saya pindahin, jadi supaya lebih gampang dilihat ya. Nah, ini bisa kita pindahin ke project kita, tapi supaya rapi kita bikin foldernya aja dulu ya. Di bawah karakter sini kita bikin new folder, misalnya namanya SWAT gitu ya. Dan sebaiknya jangan langsung diimport dari sini ya, karena nanti dia nggak pindah ke project kita, nanti dia relatif kemari nanti ya. Jadi coba di SWOT ini ya, klik kanan, kemudian pilih Show in Explorer ya. Nanti dia akan tampilkan sini Windows Explorer kita, baru kita bisa copy aja dari sini kemari ya. Nah, tapi nanti dia akan minta import langsung nggak nih di bawah sini? Harusnya ada nih. Tapi karena saya selalu bilang, saya udah pernah dulu, saya bilang jangan import langsung otomatis. Kenapa? Karena kita akan import manual kemari. Ya, kalau misalnya dia minta apakah langsung import otomatis, nggak usah aja dulu. Ya, jangan diimpor otomatis. Kenapa? Karena ini kita masukkannya kemarin harus berurut. Ya, berurutnya itu dari apa? Pertama kali yang harus kita masukkan itu adalah tipusnya. Jadi tipusnya saya kirim kemari ya. Dia adalah skeletal mesh dan kita akan import meshnya ya. Skeletonnya nggak ada apa-apa. Jadi ini adalah fondasi dari animasi-animasi lainnya ya. Nanti semua animasi lainnya akan merujuk ke tipus ini ya. Kalau sudah langsung import saja dan kita tunggu sampai importnya selesai. Kalau misalnya sudah, nanti ada muncul, nah ini ada berapa masalah, tapi kayaknya nggak apa-apa sih, 30 frame per second masalah animasinya aja mungkin nggak 30 frame per second ya. Jadi sudah ada tiposnya ini, baru kita import yang lainnya ya. Jadi dia muncul sendiri FBM-nya ya di sini ya. Jadi saya masukkan kemari, saya import aja semua. Nah ini hati-hati, jangan langsung diokekan ya. Kita tidak mengimport skeletal mesh dan kita nggak mengimport mesh. Jadi saya matikan aja import meshnya ini ya. Skeletal meshnya juga otomatis mati. Nah skeletonnya ini dia akan mengarah ke tipe skeleton. Hati-hati ya, bukan yang tipe skeleton yang di skeletal meshnya ini yang dihapus ya. Kenapa? Ini artinya bilang kalau objek kita itu ada skeleton atau enggak. Itu yang ini ya. Jadi kita bilang nggak usah, oh sorry, import mesh-nya nggak usah ya. Tapi untuk skeletonnya kita pilih yang tipus tadi, tipus skeleton. Oke? Kalau udah langsung import aja semua. Nanti semua propertinya akan disamakan untuk semua file yang kita import. Dan dia akan muncul di sini semua jenis animasi kita. Ya, ada error lagi tapi nggak apa-apa ya. Itu masalah frame per second juga. Kemarin juga muncul tapi saya rasa nggak ada masalah. Oke. Hmm. Kenapa nggak muncul dia tadi? Berarti ada memang masalahnya error tadi ya. Oh enggak, ya udah muncul ya, sorry, udah muncul ya. Memang agak lama dia untuk memprosesnya. Ya. Nah,
Setelah kita ada animasinya, kita yang pertama kali kita buat itu adalah blend space-nya. Apa itu blend space? Blend space itu adalah salah satu kelas untuk memblend animasi. Jadi misalnya animasi kita bergerak ke depan dan ke samping kanan. Kita kan adanya animasi ke depan dan animasi ke kanan. Gimana kalau misalnya ke depan kanan dia, maka dia harus menggabungkan antara walk dengan strafe. Nah, proses penggabungan namanya blend. Jadi kita harus blending dia. Ya, jadi kita pilih blendnya di sini. Kita pilih skeleton kita, tipe skeleton, dan di sini kita ketik namanya. Namanya kita bikin SWAT blend space. Oke. Nah, pastikan ada animasinya sini bekerja ya. Animasinya sini muncul semua ya. Kalau nggak ada, berarti ada masalah waktu proses importnya. Ya. Oke, ini saya pilih sini. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah animasi, ini adalah karakter tipus kita, ya. Dan ini adalah aksis kita, ya. Apa yang mungkin, bagaimana cara kita ngeblendnya, ya. Jadi blend itu biasanya dia dalam dua dimensi ini, ya. Dan kita letakkan di mana posisi-posisi animasinya, ya. Misalnya di sini saya taruh, misalnya inilah ya, di sinilah ya saya taruh ini adalah walk gitu ya. Ya, dan ini adalah walk right di sini ya. Di sini adalah right gitu, straight right di sini. Ya. Berarti kalau misalnya ini yang hijau ini kita pindahkan, cara pindahkannya tekan kontrol ya. Kita arahkan kemari, maka dia akan maju sambil belok kanan. Nih saya tekan terus kontrolnya ya. Nah, ini dia ke kanan. Kalau ini dia maju aja. Ya, kalau ini dia agak akan maju gitu. Ya. Oke, seperti itulah cara kerja dari blend space ini. Dia bisa menggabungkan dua buah animasi, ya, atau lebih malah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara dia memetakannya ini? Apa ini variabelnya ini apa? Yang dari atas ke bawah ini apa? Dari kiri ke kanan ini apa? Ya. Nah, jadi kalau misalnya kiri ke kanan ini biasanya kita arah ini, ya, arahnya atas ke bawah ini kecepatannya. Ya, jadi kecepatannya dari 100 ke 0, kemudian ini arahnya dari 0 dari minus 180 ke 180 lah ya, 360 derajat ya. Nah, gimana cara ngesetnya? Ini adalah kecepatannya adalah direction ya. Kita set di sini ada horizontal axis dan ada vertical axis ya. Untuk horizontalnya tadi kita bilang direction ya. Dan minimum value-nya kita bikin min 180, maksimumnya 180 ya. Ini saya hapus saja dulu ya, nanti error dia animasinya ya. Oke, dia balik ke tipus. Dan untuk vertical axis-nya ya ini kecepatannya ya. Jadi saya sebenarnya ini kecepatannya nggak gitu mengaruh karena nanti kita akan ubah di state machine-nya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini speed-nya minimum axis-nya 0, ini 100 ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita sudah bisa melakukan animasinya. Apa yang kita lakukan? Jadi kalau misalnya ini kan direction-nya ya. Kalau ini 180 dan ini 90 derajat. Ya, artinya dia bergerak 90 derajat. Berarti dia harusnya bergerak ke kanan. Berarti kalau yang di sini dia minus 90 derajat. Berarti dia ke kiri. Berarti kita pilih strafe flash mixamo. Strafe flash. Ya. Kalau ini 0 derajat, berarti dia lurus aja. Berarti dia walk. Ya, dengan logika yang sama, kalau dia 180 dan min 180, berarti dia mundur. Ya, berarti kita bikin yang backward di sini. Di sini, sorry, apa tadi yang saya bukan nih? Ini bukan, coba ya, backward di sini. Dan di sini juga backward. Oke, yang di bawah ini sama persis saja dibikin, karena nanti kita untuk yang kecepatannya 0, kita bikin idle, itu nanti di state machine-nya. Ya. Jadi di sini backward juga, ya. Di sini juga backward. Oke. Oh, sorry. Oke, yang ini kita bikin sama dengan di atasnya walk ya. Kita idle-nya nanti di state machine aja. Kemudian yang ini left dan yang ini right. Oke. Jadi kalau misalnya sudah bisa kita tes, kita tekan kontrol, kita arahkan dimanapun. Nah, ini dia sudah. Ini mundur ya. Mundur, agak ke kanan, maju agak ke kanan, maju.
maju agak ke kiri dan mundur agak ke kiri. Oke, sudah selesai blend space kita, silakan diikutkan aja seperti ini. Kita sudah selesai bikin blend space dan kita masuk ke animation blueprint ya. Ya. Jadi animation blueprint itu apa? Dia adalah kelas ya, sebuah kelas yang akan mengatur animasi kita. Ya, tadi kan blend space-nya dia cuma nerima speed sama direction kan? Tapi kan dia terima, dia nggak tahu ngitung speed itu gimana, dia nggak tahu ngitung direction itu gimana. Jadi siapa nanti yang bertugas untuk menghitung speed sama directionnya? Itulah animation blueprint ya. Jadi kita bikin di sini animation ya, ada animation blueprint ya. Saya bikin di sini skeletonnya sama, typos, create, dan saya bikin sini SWAT animation BP. Oke, saya tekan enter dan inilah dia animasinya. Oke, outputnya itu karena dia adalah animation blueprint, maka outputnya itu adalah animasi. Apa yang mau dianimasikan? Inilah dia outputnya. Ya, kalau misalnya kita taruh idle di sini, maka dia animasinya akan selalu idle, gitu ya, nggak ada animasi yang lainnya. Tapi tentunya kita nggak mau seperti itu, masa idle terus dia. Sebentar, ini preview audio compile, nah ini idle ya. Wah, dia main kakinya ya, saya juga nggak tahu. Ya, dia akan masukkan terus feed terus idle ini. Apapun yang kita lakukan, dia tetap feed idle ini. Ya, kita nggak mau seperti itu tentunya. Ya, nah kita mau animasinya itu tergantung dari kecepatan dia, arah dia gitu kemana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan animasi sesuai dengan state-nya, maka kita bisa lakukan dengan menggunakan node state machine. Ya. Jadi tambahkan state machine di sini, kita injeklah state machine-nya ini ke sini. Apa itu state machine? State machine itu adalah animasi ya. State machine itu adalah kayak flow ya, sama dengan blueprint juga, tapi dia untuk mengatur input dan output dari animasinya itu gitu ya, sesuai dengan kondisi tertentu. Itulah state machine-nya itu. Jadi kita bisa bikin state dan state itulah yang menentukan apa yang animasi yang kita akan lakukan ya. Paling basic state machine-nya itu pasti akan mengarah ke idle ya. Kenapa? Karena ketika objek kita itu nggak ngapa-ngapain, maka dia akan idle ya. Jadi saya pindahkan aja idle ini kemari ya. Kemudian saya akan injek kemari. Oh, sorry. Jadi ini artinya apa? Oh, aduh, sorry. Ini artinya apa? Saya akan selalu pertama kali masuk akan selalu pergi ke idle animation. Ya, pastilah ketika objeknya muncul kan dia nggak langsung bergerak ya, dia pasti idle dulu. Nah, sekarang masalahnya dari idle habis itu kemana? Nah, disitulah kita tambahkan state yang lain lagi. Ya, state yang lainnya itu apa? Kita ambil state yang kemari, baru kita bikin, oh sorry, kita bikin blend space-nya tadi ya. Kita masukkan blend space kita kemari. Oke, baru kita bikin arahnya kemari. Ya. Oh sorry, ini saya bikin lagi balik kemari. Jadi artinya ini apa? Ketika animasi blueprint ini dipanggil, dia akan masuk ke state machine. Dia akan oh sorry. Mana tadi? Ya, ini pergi ke anim graph dulu ya. Ketika dipanggil animasinya ini, dia akan jalankan animasi ini, tapi dia akan minta dulu apa nih state machine yang sekarang sedang berjalan ya. Di dalam itu by default dia akan ke idle. Tapi kan dia nggak selalu ke idle kan. Dia harus ada state yang mengubah dia menjadi jalan ke depan, jalan kiri, jalan kanan. Nah, inilah dia si blend space-nya itu. Jadi dari idle dia bisa ke blend space bisa ke idle lagi. Apa syaratnya dia pergi ke blend space ini? Kalau dia bergerak, ya. Apa syaratnya dia pindah dari idle ke blend space? Kalau dia bergerak kan, syaratnya itu bisa kita taruh di sini, ya. Jadi dia masuk, ini adalah nilai true and false ya. Kalau warna merah gini, berarti kita bisa bilang oh sorry, ini variabelnya kita tambahin aja di sini. Sebelumnya kita tambahin dulu ya speed ya. Tipe datanya adalah float ya. Jadi kita bilang di sini kalau misalnya get speed speed aja.
speed. Oh, belum dikompil, sorry. Compile dulu ya supaya muncul dia variabel speednya. Pasti ada error, nggak masalah. Speed, kenapa nih error nih? Oh iya, sorry. Nggak bisa tarik langsung sini ya. Ini kan nilainya true atau false ya. Jadi saya arahkan mouse ini, tekan tab aja, speed ya, get speed. Kalau miskinnya kan kita bilang kan, coba saya balik lagi ya. Ini kan pindah dari idle ke, aduh ini kok jalan sendiri sih dia. Pindah dari idle ke speed, ke blend space kan. Artinya kalau dia bergerak kan, berarti sebentar sini. Berarti kalau speednya lebih besar dari ya, berarti greater ya, bilanglah 10 ya. Nanti kecepatan maksimalnya mungkin 100 kita buat ya. Maka nilainya adalah true. Ya, artinya apa? Kalau kecepatan lebih besar dari 10, maka dia akan masuk ke masuk ke output, sorry. Mana sih tadi? Masuk ke blend space-nya ini. Itu yang di atas ini kan, dari sini kemari arah panahnya. Nah, gimana kalau kebalikannya? Sama juga kayak tadi, ya. Jadi kita ambil lagi get speed. Tapi dia bukan greater, tapi less than 10, maka dia akan return true. Dan kalau ini return true, maka dia akan balik lagi ke idle ya. Jadi gampangnya kalau dia lebih besar dari 10 dia pergi ke blend space, kalau misalnya lebih kecil dari 10 dia akan pergi ke idle lagi. Oke. Nah, kita udah bisa pindah dari idle ke blend space. Sekarang masalahnya adalah menentukan animasi yang mana di blend space. Nah, jadi kita klik 2 kali blend space-nya ini. Kita akan masuk ke dalam blend space. Nah, dia bilang kalau dia minta 2 variabel nih untuk menentukan animasi yang kupakai. Direction dan speed. Kalau speednya gampang ya, kita tinggal tarik aja dari sini, speed, ya. Kalau directionnya ini kita harus ambil dari karakternya, ya. Tapi kita nggak bisa ambil di sini. Sebaiknya kita tidak ambil di sini, ya. Jadi kita bikin aja satu variabel baru lagi di sini, ya, namanya direction, ya. Nanti kita akan set variabelnya itu di luar. Tipe datanya float juga nggak apa-apa ya, karena kita z ya, cuma satu variabel z-nya aja ya, xy-nya kita nggak ambil. Oke, dan sini kita bilang direction, get direction. Oke, jadi ketika blend space-nya masuk kemari, dia akan ambil nilai direction, dia akan ambil nilai speed-nya. Nah, di mana kita set direction sama speed-nya nih? Kita bisa balik ke anim graph-nya ya. Sorry, bukan balik ke anim graph-nya, ke event graph, sorry ya. Tadi kan ke anim graph ya, ini ke event graph-nya. Kita bisa balik kemari dan di sini ada satu node namanya event blueprint update animation. Jadi artinya ketika dia mau mengupdate animation, dia akan panggil ini. Dan ini adalah node yang paling kita butuhkan. Kenapa? Karena kan animasinya mau diupdate nih. Kita mau pilih dulu animasi yang mana nih yang mau dipakai. Jadi tiap kali dia mau mengupdate animasi, dia harus cek dulu animasi apa yang kupakai dan itulah yang dikirim ke blend space-nya. Jadi inilah yang akan kita pakai terus-terusan gitu ya. Yang pertama kita ambil dulu speed-nya ya. Speed-nya itu diambil dari mana? Ini ada karakter kita ya, try get found owner. Ini udah ada ownernya, return value-nya di sini ya. Kita bisa ambil velocity-nya, get velocity ya. Kita bisa ambil get velocity-nya. Tapi hati-hati, velocity ini dia membalikkan dia vektor. Jadi coba sebentar ya, mspain ya. Jadi misalnya saya ngomong dalam area 2 dimensi lah ya. Inilah dia area 2 dimensinya. Ya. Terus saya bilang di titik pertama kecepatan titik awal saya di 00. Kemudian di detik pertama posisi saya ada di 2,1 misalnya. Ya. Berapa kecepatan saya? Ini kan kecepatan saya ini kan dapat dilihat dari panjang ini kan, panjang titik ini kan. Nah, sama juga kayak gini, sama juga kayak itu, ya. Jadi saya dapat velocity-nya dalam satuan x, y, z, ya. Kalau saya mau lihat kecepatannya gimana? Ya saya tarik aja panjangnya itu berapa? Get length. Get
path length. Oh, sorry, bukan get path length, length aja. Vector length ya, vector length. Ya. Dapat saya vector length-nya, itulah dia kecepatan saya. Inilah dia kecepatan saya. Oke. Nah, dapat vector length-nya saya set yang kemari ya. Jadi saya bilang di sini set speed ya, karena udah ada variabelnya, saya masukkan kemari. Gitu. Oke. Sampai sini gampang. Coba kita tes dulu ya, berhasil atau enggak ya. Ini jangan-jangan nanti udah lama ternyata nggak berhasil gitu ya. Cara ngetesnya berhasil gimana? Kita balik dulu ke BP top down karakternya ini ya. Di BP top down karakternya ini, oh ya ini saya matikan dulu search-nya ya. Rotate-nya saya matikan. Lihat animation class. Ya dia masih pakai ABP many. Kita ganti ke SWAT animation BP yang kita buat tadi. Oke, kalau sudah saya compile, harusnya tidak ada masalah. Coba saya jalankan. Oh, sebentar. Ada yang salah lagi. Karakternya kayaknya masih, nah ini ya, skeletal mesh-nya masih ini, simple. Saya ubah ke typos-nya si itu, ya. Anim class-nya harusnya sudah, tapi tadi kenapa belum ya? Coba kita tes lagi ya. Udah SWAT dia ya. Udah idle dia. Kalau saya maju, nah, dia sudah bergerak. Kalau saya mundur, belum ya. Mundurnya belum ya. Nanti sekitar, oh iya, mundurnya belum. Karena kenapa? Kita belum set rotationnya. Ya, karena tadi mundur kan kita rotationnya 180 derajat kan. Sementara di sini kita belum set rotationnya. Masih speednya aja. Oke. Nah, kalau gitu sekarang rotationnya gimana? Oke, sebentar. Nah, ada fungsinya itu namanya adalah, sebentar saya rapin dulu ya. Calculate direction ya. Calculate direction ini dia akan menghitung arah sesuai dengan kecepatan sama rotasinya dia. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena yang membuat karakter kita itu bergerak itu kan ASDW ya. Tapi mengarahnya itu dia sesuai dengan mengarah si ininya, mouse-nya. Jadi animasi dia itu sesuai dengan komponen apa yang kita tekan di ASDW-nya ini dan kemana arah si mouse-nya ini, ya. Look at-nya ini kemana? Ya, jadi ASDW dengan look at-nya ini. Oke? Nah, jadi ada dua komponennya. Velocity-nya itu apa? Di mana velocity itu kecepatan movement-nya dan base rotation-nya itu apa? Rotasinya itu kemana? Ini yang nentuin adalah ASDW-nya, ini yang nentuin adalah si mouse-nya. Dua-duanya kita pakai. Inilah yang akan menentukan direction dia itu apa. Di mana direction itu akhirnya itu apa gitu ya. Jadi untuk velocity-nya kita masukkan yang ini tetap. Nah, untuk yang base rotation-nya ini saya rapin dulu ya. Ini saya naikkan naik ke atas. Oke. Untuk yang base rotation-nya ini, kita ambil lagi rotation-nya dia. Jadi saya ambil get actor rotation, ya hati-hati get actor rotation, bukan control rotation, nanti salah kayak minggu lalu ya. Itu yang kita pindahkan kemari. Ya, jadi dia akan menghitung berdasarkan movement dia dan berdasarkan rotasi dia, animasi mana yang dipakai, di mana direction dia. Dan itulah yang kita set sebagai direction-nya dia. Set direction. Oke, itu saya klik masukkan kemari dan kita sudah dapat direction-nya dia. Kalau sudah dapat direction-nya, blend space-nya sudah lengkap ya, ada velocity, ini speed dan direction-nya. Kita bisa coba tes dan kita akan lihat animasi yang lebih akurat lagi ya. Ini back-nya benar ya, ini forward ya. Ini kiri, ini kanan ya. Dan kalau misalnya saya arahkan mouse-nya ke depan, back-nya itu ke arah mari ya. Duh, beda ya. Kalau misalnya ini kan mouse-nya saya mengarah ke atas, velocity-nya ke atas kan. Ini dari segi layar ya, dari segi screen space-nya ya. Maka dia akan bergerak maju. Kalau misalnya saya bikin mundur, maka dia akan bergerak mundur. Ke bawah dia akan bergerak mundur. Tapi beda kalau misalnya mouse-nya saya taruh di bawah. Kalau ke atas dia bergerak mundur, kalau ke bawah dia bergerak maju. Ya.
Jadi untuk menentukan direction-nya harus ada rotation sama velocity-nya. Oke. Nah, jadi karakter kita sudah lebih bagus lagi ya. Tapi ada satu lagi masalah kayaknya ya. Kalau misalnya saya ke kiri terus ke kanan, dia agak, nah itu, agak-agak ada patah dikit dia karakternya ya. Agak ada jitter. Kenapa? Karena kurang smooth dia di blend space-nya. Jadi caranya itu ini bisa kita bikin di smoothing, sorry, smoothingnya kita naikkan ya. Jadi wake speednya kita bikin 0,5 aja ya supaya ada interpolasi antar animasinya. Hati-hati kalau nilainya terlalu besar nanti dia malah aneh ya. Jadi ini misalnya saya bikin geser kiri, geser kanan, dia nggak ada lagi jitternya. Jitter yang tadi yang tiba-tiba dia ubah animasinya hilang gitu. Oke? Oke, saya rasa sekian dulu untuk tutorial kali ini. Kita sudah berhasil membuat animasi untuk karakter kita. Kita akan tambahkan di project kita. Dan kita sudah tambahkan di project kita. Dan berikutnya kita akan tambahkan fitur lain lagi di project kita. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.